Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai proses IPO. Cuman saya mau disclaimer dulu nih ya. Penjelasan ini tidak menyarankan untuk membeli saham tertentu, cuman untuk referensi aja. Untuk lebih detailnya, yuk follow saya. Nah, kalau kita ngomongin strategi pendanaan, itu kan ada macam-macam kan. Dengan cara misalnya kita bisa minjem loan ke bank, naikin account payable-nya kita. Atau kita juga bisa dengan cara IPO, tapi IPO ini harus dengan cara menerbitkan saham baru. Untuk lebih jelasnya mengenai prosesnya IPO, mengenai syarat-syaratnya, sampai contoh-contohnya, yuk kita belajar lebih detail. IPO merupakan kondisi ketika emiten menjual sebagian sahamnya pada publik atau masyarakat umum. Apa sih tujuan IPO itu? Tujuannya untuk mendapatkan dana tambahan untuk melancarkan operasional perusahaan atau mempercepat kegiatan ekspansinya. Jadi di sini ada 3 poin penting nih dalam istilah IPO yang harus kita ketahui. Yang pertama ada go public. Go public adalah istilah untuk perusahaan publik yang menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, prospektus. Prospektus merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh emiten. Yang ketiga, ada book building. Book building disebut juga dengan masa penawaran yang tujuannya untuk mengetahui minat calon investor terhadap efek yang ditawarkan. Kalau tadi kita udah belajar tentang apa itu IPO. Sekarang, apa sih syarat-syaratnya dalam IPO? Jadi, untuk perusahaan yang ingin melakukan IPO harus memahami ketentuan dan persyaratan yang berlaku seperti 1. Perusahaan perseroan terbatas yang sudah beroperasi setidaknya 1 tahun atau 12 bulan. Yang kedua, memiliki aktivitas aktiva bersih setidaknya 5 miliar rupiah dari buku laporan keuangan audit tahun terakhir. Dan yang ketiga, telah melakukan penjualan setidaknya sekitar 35% atau 50 juta rupiah dari saham yang telah diterbitkan dan jumlah pemegang saham setidaknya berjumlah 500 pihak. Yang terakhir, perusahaan publik yang sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita belajar tentang tahapan IPO. Pada dasarnya, proses tahapan IPO dilakukan dengan 2 tahapan. Yang pertama, tahapan pre-marketing dan tahapan pra-penawaran. Kemudian barulah tahapan pelaksanaan IPO itu sendiri. Nih, satu-satu kita bahas. Kalau di tahapan pre-marketing, ini kan disebut dengan sama juga dengan masa persiapan. Jadi semua jajaran manajemen itu memutuskan perencanaan dana go public untuk menambah modal perusahaan. Kemudian dilakukanlah rapat umum pemegang saham sebelum go public dilakukan. Setelah itu, perusahaan akan mencari emisi, lembaga, dan profesi penunjang untuk menjamin keamanan go public. Nah, yang kedua, masa penawaran nih. Perusahaan itu kan berharap untuk dapat memaksimalkan potensi dalam mendapatkan tambahan modal melalui debt financing. Jadi, dalam masa penawaran, beberapa keuntungan dapat dilakukan seperti melakukan penawaran di pasar sekunder, meningkatkan likuiditas kepentingan pemegang saham utama dan saham minoritas, meningkatkan prestis dan publisitas perusahaan, dan yang terakhir, perusahaan dapat mengadopsi karyawan kunci dengan melakukan penawaran opsi. Pada masa penawaran IPO, perusahaan dapat melakukan antara lain melakukan publikasi prospektus, yaitu publikasi yang akan menggambarkan kelayakan IPO dalam perhitungan jangka panjang. Yang kedua, melakukan penawaran perdana dan mencetak efek. Yang ketiga, melakukan refund jika pengembalian uang oleh investor jika dalam penjatahan investor tersebut tidak memperoleh porsi atau jatah. Nextnya adalah masa pencatatan. Pada masa pencatatan,
Perusahaan yang melakukan IPO dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau udah tahu tuh segala macam persyaratannya, bagaimana prosesnya, dan apa sih kewajiban yang dilakukan setelah IPO? Yang pertama, harus membayar biaya go public. Yang kedua, menerbitkan laporan bursa tahunan. Yang ketiga, melakukan rapat umum pemegang saham. Dan terakhir nih, membentuk corporate secretary sebagai sekretariat perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan emiten pada masyarakat. Nah, untuk contoh realnya, ada sebuah perusahaan yang lagi proses IPO, yaitu bernama PT Aman Mineral International Tbk. Untuk detailnya, coba dilihat di layar ya. Nih, tadi udah kelihatan kan informasinya. Sekarang saya mau jelasin nih mengenai jadwal sementaranya dari si IPO itu sendiri. Masa penawarannya sudah dari 31 Mei sampai 16 Juni. Perkiraan tanggal efektifnya 26 Juni 2023. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham 28 Juni sampai 3 Juli 2023. Perkiraan tanggal penjatahannya 3 Juli 2023. Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik 4 Juli 2023 dan perkiraan tanggal pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia 5 Juli 2023. Jadi, perseroan ini melakukan penawaran umum perdana sahamnya sebanyak 7.287.520.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nominal Rp125 setiap sahamnya. Nah, perseroan saham ini akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar sekitar Rp1.650 sampai dengan Rp1.775 setiap sahamnya. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp12.935.348.000.000. Nah, kalau kita lihat di sini siapa sih penjamin pelaksana emisi efeknya? Di sini ada BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Fikir Sekuritas Indonesia, serta ada PT Mandiri Sekuritas. Jadi, untuk apa sih rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum tadi? Jadi sekitar Rp1.186.128.000.000 itu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Amin melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh Amin, yang selanjutnya digunakan oleh Amin untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter di Amin yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk. Terus nextnya sekitar Rp3.048.000.000 akan digunakan oleh perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT. Oh iya, saya lupa kasih tahu ya. Jadi si perseroan ini itu tuh masuk sebagai papan utama loh di sini. Apa sih kalau kita cari tahu mengenai si papan utama itu? Jadi papan utama itu untuk calon emiten yang merupakan perusahaan besar dan telah memiliki rekam jejak keuangan yang baik. Nah, si perusahaan itu yang masuk di papan utama juga sudah melakukan operasional perusahaannya itu selama 3 tahun dengan nilai aset berwujud bersih sebesar 100M atau lebih. Dan saham-saham papan utama itu harus mencatatkan laba bersih usaha minimal 1 tahun terakhir, dan juga
emiten itu wajib memiliki laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir dengan syarat 2 tahun audit dengan opini wajar tanpa modifikasi. Nah, di sini apa sih syarat dan ketentuan pencatatan saham di papan utama? Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, haruslah berbentuk perseroan terbatas. Kemudian masa operasionalnya at least 36 bulan. Laba usahanya minimal 1 tahun terakhir, laporan keuangannya sudah diaudit minimal 3 tahun terakhir, 2 tahun dengan opini wajar tanpa pengecualian, aktivanya berwujud bersih lebih dari 100M, dan jumlah saham ditawarkan ke publik minimal 300 juta saham. Nah nih guys, ini tuh mengenai informasi tentang pemilik modal ya, modal ditempatkan di setor penuh yang di sini ada PT Sumber Gemilang, ada Medco Energy, ada PT AP Investment, Alfa Investasi Mandiri, ada Pesona Sukses Cemerlang, dan PT Sumber Mineral Citra Nusantara, serta Medco Service Indonesia. Nah, kalau dilihat di sini kan ada informasi mengenai sebelum penawaran umum dan setelah penawaran umum. Nah, kita lihat tuh di situ, seperti misalnya ya, Sumber Gemilang Persada yang tadinya jumlah nominalnya kan sebesar 2,9 T kan. Sebesar atau persentasenya sebesar 35,58. Nah, di sini setelah penawaran dia terdilusi tuh. Jadi berapa sih persentasenya? Sekitar 31,75%. Jadi tadi dari yang tadinya 35,58 jadi 31,75%. Sama juga dengan yang lainnya seperti siapa? Medco Energy Internasional yang tadinya persentasenya sebelum penawaran umum sebesar 23,13%, sekarang jadi 20,64%. PT AP Investment juga tuh dari 17,08 jadi 15,25. Dan yang terakhir kan Medco Service Indonesia dari 4,02 jadi 3,59. Jadi terdilusi kan semua apa yang tadinya pemilik modal-modal yang ditempatkan yang disetor. Kenapa terdilusi? Karena setelah penawaran umum itu kan ada part of sahamnya kan dibeli oleh masyarakat kan. Nah, sebesar berapa sih? 9,92% di situ. Sama ada program MSOP sebesar 0,82%. Oke guys, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya nih mengenai proses IPO, syarat-syaratnya IPO, serta juga tadi kan kita lari tuh ke sampel kecil dari Aman Mineral International Tbk yang lagi melakukan penawaran atas sahamnya. Semoga penjelasan dari saya tadi bermanfaat ya guys. Thank you for watching. Bye.